Selamat, Bu. Putri kecil. Putriku. Gawat, bayinya tersedak air ketuban. Harus segera diberi oksigen. Cepat, cepat. Bu, cepat bangun. Tolong, tolong. Mati. Keluarga Surya di Kota Mega. Keluarga terkuat. Aku mati. Mati. Mana ini? Kenapa aku sial banget? Keluarga Surya. Putri besar Surya. Mati. Kamu siapa? Apa yang kamu lihat? Aku lihat kamu jatuhkan putri besar Surya sampai mati. Aduh, kasihan anak ini. Bukan aku. Dia memang mau mati. Bukan aku yang jatuhkan dia. Ya, kamu yang jatuhkan dia. Lihat sendiri, kamu jatuhkan putri besar Surya sampai mati. Aku laporin kamu sekarang. Jangan, Bu, aku mohon. Keluarga Surya sangat berkuasa. Kalau mereka tahu, aku pasti mati. Aku mohon, tolong aku, tolong aku. Tolong kamu? Boleh? Tukar putriku dengan putri besar Surya. Bayi mati ini, biar aku yang urus. Aku jamin, takkan ada yang tahu. Jangan. Kalau mereka sampai tahu. Ya, cuma anak perempuan. Kenapa ayah repot-repot datang ke sini? Memangnya kenapa? Sekarang, putri lebih berharga dari putra. Ayo, bawa kakek lihat cucu kakek. Kamu dengar? Keluarga Surya sudah di bawah. Ini kesempatan hidupmu yang satu-satunya. Baik. Cepat pergi, jangan sampai ketahuan. Andi, cepat bangun. Ayo, ikut ibu. Cepat bangun. Si sialan ini, gak ada gunanya. Mama, aku takut. Hidup? Kalau hidup, makin gak bisa dibiarkan. Tuhan, mau aku membiarkannya? Kalau dibiarkan juga bagus. Kalau sudah besar, bisa kuberi anakku untuk jadi istri dan dapat mahar. Bu, setelah diobati, anaknya sudah nggak apa-apa. Sayangku. Seingatku, putriku, saat lahir, di bahunya ada tanda lahir, bentuk kupu-kupu. Tanda lahir? Nggak ada, Bu. Ibu pasti salah ingat. Sudah, sayang. Ini negeri utama, rumah sakit terbaik. Pasti nggak akan salah. Dia keturunan tunggal keluarga Surya. Kalian dapat anaknya sudah telat. Namai saja dia Ayu. Wah, Ayu, bagus.
Putriku, demi bisa dekat denganmu, aku menyamar jadi pembantu di keluarga Surya. Masa depan keluarga Rina semua tergantung padamu. Ma, aku baru masuk kerja di Surya Group. Aku dapat gaji pertama. Aku belikan ibu gelang. Coba saja. Surya Group? Kali ibu bilang jangan pergi kerja di Surya Group. Kenapa sih? Pak Surya baik banget. Gajinya juga tinggi. Kamu nggak boleh. Jangan sampai keluarga Surya lihat dia. Cepat resign. Keluarga Surya bukan tempat untukmu. Cepat, Medi. Sayang, kangen banget. Ada pria. Pria besar punya pacar. Dasar nggak sabaran. Nggak takut orang tuaku di rumah. Kau direktur utama di sini. Apa kamu masih berani bawa aku ke sini? Eyo, sayang. Tadi kok kedengarannya suara kakakmu? Ini kayaknya beneran baju kakakku. Gawat, kacau. Sekarang semua kacau. Sayang, aku menunggu hari ini sudah lama. Aduh, jangan nak. Kamu jangan sampai berbuat bodoh. Kamu cinta aku. Cinta. Jadi, kamu cinta aku atau harta keluarga Surya? Ketuanya. Hentikan! Putri besar, Andi. Kalian tidak boleh begini. Ibu Rina, kamu gila ya? Kamu nekat masuk ke kamarku. Aduh, putri besar, jangan bersama anakku. Kalian. Kalau apa? Kamu cuma pelayan. Berani-beraninya ikut campur urusanku. Putri, ayo! Kamu keterlaluan! Loh, kamu kan baru masuk ke Surya Group, Rina, kan? Ternyata ibumu itu pendahan. Tadi kamu bilang dia anakmu. Sayang, dengarkan aku dulu. Dasar brengsek. Kamu bilang ibumu CEO perusahaan multinasional. Cabut. Ayo, aku salah. Aku terlalu cinta kamu. Aku bohong karena takut kehilanganmu. Aku mohon, maafkan aku. Jangan putus denganku ya. Cabut. Andy, kamu tak boleh pacaran dengan putri besar. Kalian... pokoknya aku tak akan setuju kalian bersama. Apa? Dasar pelayan rendahan. Kamu berani menentang. Mati sana. Kenapa? Dasar lebih buruk dari anjing. Masih saja menentang. Hari ini aku akan bersama dia. Kamu menentang. Memangnya apa gunanya? Jangan bikin kacau ya. Keluarga Surya itu orang terkaya di kota Mega. Kalau aku bisa masuk jadi menantu Surya, keluarga kita akan kaya raya. Dasar binatang! Di dunia ini banyak wanita. Kenapa harus dia? Harusnya dia. Dasar pembantu rendahan. Apa maksudmu? Kamu pikir aku gak pantas untuknya? Bukan, putri besar. Bu, sudahlah. Karena kakak mau hidup enak, biarkan saja. Mau apa sih? Dasar jalan! Ini semua gara-gara kamu! Bu, Kakak yang mau hidup enak. Apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya. Kalau bukan karena waktu lahir, aku menukar kalian berdua. Mana mungkin ada tragedi seperti ini? Jangan, aku harus usir Rina dulu. Pergi sana, pergi! Sini sudah kacau. Nyang, cepat nyang! Kamu juga nyah dari keluarga Surya. Bu. Putri Ayu keterlaluan. Rina, kamu gila. Dia calon kakak iparmu. Kamu tega
Menghitamku demi orang tua. Coba beraninya memukulku. Mati sana. Beraninya. Jangan lancang pada putri besar. Ayo. Bu. Kakak membelanya, ya sudah. Ibu pun membelanya. Sebenarnya dia anak kandung ibu atau aku? Tentu saja, Ayu anakku. Kamu cuma anak haram Surya. Gawat, Putri Besar. Direktur Surya kritis. Butuh transplantasi sumsum tulang. Ibu menyuruh saya memberitahu Anda. Apa? Ayah saya kritis? Kalian tunggu saja. Akan kubereskan kalian setelah saya kembali. Jalan! Sayang, tunggu aku. Andy, mau kamu kemana? Kamu nggak dengar? Masa depan, mertuaku butuh transplantasi sumsum tulang. Wah, kesempatanku jadi menantu kaya sudah di depan mata. Ayo. Aduh! Ulah! Bu Rina, Ibu menyuruh semua orang di rumah harus ke rumah sakit untuk tes kecocokan. Ikut saya. Kami juga ikut. Dok, bagaimana? Direktur Surya, keluarga terdekat yang sudah datang. Transplantasi sumsum tulang. Perlu kecocokan dari keluarga terdekat. Mohon tunggu sebentar. Putri saya sebentar lagi datang. Begitu dia datang, segera lakukan tes kecocokan. Kalau tidak ada sumsum tulang yang cocok, pasien akan bertahan malam. Ibu, Putri Besar sudah datang. Bu, bagaimana keadaan ayah? Ayahmu sangat kritis. Operasinya harus transplantasi sumsum tulang. Kalau tidak, dia tak akan bertahan malam ini. Cepat tes kecocokan. Aku pergi. Jangan, Ayu tak boleh tes kecocokan. Keluarga Surya pasti tahu dia bukan anak kandung. Jangan, Putri Besar, jangan tes kecocokan. Jangan, Putri Besar, jangan lakukan tes kecocokan. Apa? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak berhak bicara. Bukan begitu, Bu. Ibu, Putri Besar, dia masih muda. Saya dengar ambil sumsum tulang harus pakai jarum besar dan ditusuk ke tulang belakang. Aduh, sakit sekali. Putri Besar ini seorang nona miskin. Mana mungkin dia bisa tahan sakitnya. Tusuk tulang belakang? Enggak. Bu, ibu tahu. Aku pada takut sakit. Bisa ganti orang lain. Biar aku. Demi direktur utama. Aku tak takut sakit. Adik, kamu siapa? Bu, dia pacarku. Bukan begitu. Dia bukan Putri Besar. Kalian tak boleh bersama. Diam! Urusan putriku. Sejak kapan jadi urusanmu? Bu, Andi. Dia anak saya. Anak saya, dia tak pantas untuk Putri Besar. Aduh, Bu, jangan halangi aku mencari kebahagiaan ya. Dia anakmu. Apa ada yang pantas atau tidak? Anak baik. Asal kamu bisa selamatkan suamiku. Aku yang putuskan. Aku akan menikahkan Ayu denganmu. Baik. Tidak, saya tidak setuju. Lancang, kamu pikir kamu siapa? Urusan keluarga Surya, sejak kapan jadi urusanmu? Sudah ada keluarga dekat pasien. Keluarga dekat suksesnya paling tinggi. Kalau terlambat, nanti terlambat. Keluarga dekat. Harus aku. Transplantasi sumsum tulang. Suksesnya untuk keluarga dekat lebih dari 50%. Suksesnya orang lain kurang dari 0,01%. Ayu, tak bukan putri tunggal keluarga Surya. Hanya kamu yang bisa selamatkan ayah. Bu, aku takut sakit. Gak mau. Aduh, Bu. Karena Putri Besar gak mau. Jangan paksa dia lagi, Bu. Bu, gini deh, biar aku coba tes kecocokan. Meskipun orang asing, peluangnya kecil, tapi bukan tidak mungkin. Direktur utama selalu baik padaku. Aku juga ingin membantu. Apa? Rina mau tes kecocokan? Kalau begitu, semua akan terbongkar. Anak baik, makasih. Jangan, dia lebih tidak boleh. Jangan, dia lebih tidak boleh. Ibu Rina, kenapa tak mau ikut campur? Pergi sekarang juga, diam. Bukan, Bu. Rina itu anakku. Aku juga khawatirkan badannya. Bu, aku sehat kok, tenang saja. Siapa juga yang peduli badanmu? Kamu itu anak kandung, direktur utama.
Aku takkan biarkan kamu cocokkan dengan direktur utama. Pokoknya tidak boleh. Cepat pulang sekarang. Enyah, cepat Enyah. Pulang sana, cepat Enyah. Berarti, Ibu Rina, kamu hari ini aneh sekali ya? Hah? Anakku mau cocok, kamu protes. Anakku mau cocok, kamu protes juga. Kamu sengaja mau membunuh direktur utama, kan? Bukan, Bu. Ibu tidak tahu. Rina ini, dia punya penyakit menular. Hah? Dia tak bisa donor sumsum tulang. Bu, oh ibu bisa bilang begitu. Aku sehat kok, aku gak sakit apa-apa. Betul, ku dengar Rina di sekolahnya gak tahu malu. Bisa jadi benar-benar punya penyakit menular. Omong kosong, beraninya kamu mau fitnahku. Cukup, cepat Enyah, Enyah. Pergi. Jangan ada yang pergi. Semua orang di sini, semua ditanggung keluarga Surya. Sekarang putraku dalam bahaya. Kalian semua harus lakukan tes kecocokan. Siapapun yang cocok akan kuberi hadiah besar. Kakek, transplantasi susun tulang itu sakit banget. Aku gak tahan. Bayangkan, kalau aku mati karena sakit di meja operasi, maka keluarga Surya akan punah. Brengsek! Dasar anak tak tahu diuntung. Dijadikan manja sejak kecil. Tak punya hati. Ayahmu hampir mati. Sakit-kecil begini saja. Kamu tak mau. Memangnya kamu pantas jadi putri keluarga Surya? Kakek. Jangan panggil aku kakek. Dengar ya. Kalau ayahmu hari ini kenapa-kenapa, warisan keluarga Surya, kalaupun kuberikan kepada sepupu jauhku, aku tak akan pernah memberikannya pada anak durhaka. Hah? Jangan kakek, harta keluarga Surya tak boleh ke orang luar. Jangan kakek, harta keluarga Surya jangan sampai ke orang luar. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu selalu ikut campur? Bu, tiap kali disebut Putri Ayu, ibu jadi tegang. Apa rahasia ibu sebenarnya yang disembunyikan dari kami? Ibu sebenarnya takut apa? Mana ada hal apapun yang kusembunyikan? Aduh, putri besar Ayu itu adalah satu-satunya putri keluarga Surya. Aku juga memikirkan kepentingan keluarga Surya. Cukup. Semua harus tes kecocokan. Kalaupun sakit, dokter pasti tahu. Siapapun yang tidak mau, akan kuusir dari keluarga Surya. Direktur Surya sangat baik. Dia selalu baik pada kita. Sekarang dia dalam masalah. Mana bisa kita biarkan dia mati? Ayo, aku ikut kalian untuk tes kecocokan. Rina benar. Ayo, kita semua tes kecocokan. Ayah, tenang saja. Surya masih selamat. Rina memang anak baik. Cucu kakek sebaiknya seperti dia. Gawat, gawat. Kalau identitas Rina terbongkar, semua akan hancur. Jangan, aku harus menghentikan ini. Dokter Laksana. Ternyata kamu. Sudah 20 tahun, kamu sudah jadi direktur. Ayo, aku mau bicara. Ayah, jangan terlalu khawatir. Ayu sudah masuk untuk tes kecocokan. Dia putri tunggal Surya, pasti cocok. Tadi keluarga Rina memimpin untuk tes kecocokan. Benar-benar berhati hangat. Iya. Anehnya, pertama kali melihatnya, aku merasa dekat dengannya. Oh ya, tadi Rina juga sudah diperiksa darah. Dia tidak punya penyakit menular. Kalau begitu, Bu Rina kenapa bohongi kita? Bu Rina ini apa maunya dia sebenarnya? Dulu dia menentang Ayu tes kecocokan. Lalu dia tega memfitnah putrinya sendiri untuk mengalah. Sekarang dia dan Dr. Laksana berbuat diam-diam. Apa rahasia sebenarnya? Ibu Rina ini sudah di keluarga kita lebih dari 20 tahun. Dia selalu rajin dan telaten. Anaknya, Rina, dan Ayu kita lahir bulan yang sama.
Aku ingat waktu itu Ayu baru sebulan, dia langsung jadi pembantu. Anaknya sendiri juga baru sebulan. Aku sampai terharu. Anaknya sendiri ditinggalkan. Tapi anak orang lain malah di dunia ini mana ada ibu seperti itu? Sudah keluar. Sesuai. Ya iyalah, aku satu-satunya putrinya. Kalau aku nggak cocok, nggak ada yang cocok. Iya. Kamu paling baik ya. Setelah ayahmu sembuh, nanti ibu suruh dia serahkan perusahaan ini padamu ya. Dok, karena sudah cocok, segera operasikan cucuku. Tidak, kalian salah. Nona Ayu tidak cocok. Nona Rina yang cocok. Apa? Dan kecocokan sumsum tulangnya sampai 99%. Ini tidak mungkin. Aku ini putri kandung. Uji darahnya, apa kalian salah? Nona Ayu, semua operasi kami dilakukan di bawah pengawasan. Tidak ada kesalahan. Stop. Jadi Rina cocok dengan putraku sampai 99%. Apa maksudnya? 29% ini, seumur karir saya, kecocokan tertinggi yang pernah saya lihat. Kebanyakan keluarga dekat juga tak sampai segitu. Antar orang asing ternyata bisa mencapai kecocokan setinggi ini. Ini keajaiban medis. Lalu Ayu, kecocokannya berapa? Menariknya, seharusnya Nona Ayu dan Pak Surya itu ayah dan anak. Kecocokan mereka minimal 50%. Tapi hasilnya hanya 0 beberapa persen. Ini persis seperti kecocokan antar orang asing. Apa? Orang asing? Apa? Orang asing? Sepertinya firasatku benar. Identitas cucuku pasti ada yang aneh. Gak mungkin, Dok. Aku kan lahir di rumah sakit ini. Aku kan anak kandungnya. Kok bisa cuma 0 beberapa persen kesesuaiannya? Saya juga nggak tahu. Tunggu, jadi maksudmu dilihat dari kecocokan, Rina dan suamiku adalah ayah dan anak kandung? Kamu dan suamiku, kalian... Oh, enggak. Ibu, ini pasti mesinnya salah. Rina ini memang anak kandungku, tapi dengan Pak Surya nggak ada hubungan apa-apa. Bu Rina, seingatku Rina juga lahir di rumah sakit ini. Lahir di sini. Mungkinkah ada kesalahan saat lahir? Aduh, nggak mungkin, kakek. Kok kakek bisa ngomong gitu? Aku kan satu-satunya cucu keluarga Surya. Aku kan putri besar keluarga Surya. Iya, nggak mungkin salah ganti. Anakku sendiri, aku tahu sendiri. Rima, dia itu cuma beban, penuh penyakit. Pak Direktur, jangan sampai pakai sumsum tulangnya. Bu, kok sampai sekarang masih mau fitnah aku? Kukira benar, aku bukan anak kandungmu. Putri Ayu yang asli. Gak mungkin. Pantas saja ibu selalu melarangku dekat dengan Ayu. Jangan-jangan dia benar-benar... Omong kosong, dasar jalang, penuh penyakit. Kalaupun kamu cocok dengan ayahku, dia tak akan pakai susu tulangmu. Cukup. Dokter sudah periksa, Rina tidak sakit apa-apa. Nah, kamu lakukan transplantasi sumsum tulang dulu. Setelah itu, kedua keluarga kita lakukan tes DNA. Semua akan terungkap. Akan kulihat apa keluarga Surya sudah 20 tahun menjaga cucu orang lain. Enggak. Kita nggak tes DNA. Rima, Andi, cepat pergi, kita pulang. Aku nggak pulang, Pak. Kondisinya sudah kritis. Akhirnya aku cocok. Mana mungkin aku biarkan dia mati. Ku bilang pergi. Kamu bahkan nggak nurut sama ibu. Sejak kecil, kamu selalu memukul dan memarahiku. Sekarang bahkan membela orang asing untuk menghinaku, memukulku. Di dunia ini, mana ada ibu kandung yang tega pada anaknya? Kamu bukankah mau tes DNA? Aku mau. Satu aku. Kau. Henjika. Bu Rina, kamu aneh sekali. Kenapa takut tes DNA? Kenapa bersalah? Jangan-jangan Rina benar-benar cucu keluarga Surya. Dulu apa kamu yang menukar anak-anak? Jawab. Kakek bercanda. Tidak, mustahil. Aku hanya khawatirkan putriku. Lagi pula, transplantasi sumsum tulang itu juga sangat berbahaya, kan? Sudah keputusannya, Pak Surya dalam bahaya. Kalau tak segera, terlambat. Tenang.
Sudah kuatur. Bu Rina, ini 500 juta. Minta Rina donorkan sumsumnya untuk suamiku. Nanti aku kasih 500 juta lagi. Tenang saja, kami akan panggilkan dokter terbaik. Rina tidak akan ada bahaya. Lagian, Dokter Laksana sudah atur semuanya. Uang ini sayang kalau dilewatkan. Udah, Rina, kalau begitu cepatlah pergi donorkan sumsumnya. Bu, tadi ibu melarangku. Cuma 1 miliar, ibu jual aku. Sudah, perintah ibu ikuti saja. Bukannya kamu juga bilang tadi, Direktur Surya itu sudah berbaik hati pada kita. Sekarang kamu tidak boleh biarkan dia mati. Benar, bisa cocok dengan ayahku. Itu juga keberuntunganmu. Cepatlah pergi, Kak. Direktur Surya itu akan jadi mertuaku. Rina, cepatlah pergi. Kalau kamu selamatkan suamiku, kamu akan jadi penyelamat keluarga Surya. Rina, hidup ini harus tahu balas budi. Kalau tidak, masih manusia. Cukup. Aku tak pernah bilang takkan tolong Direktur Surya. Kalian tak perlu memaksa aku. Tak peduli aku anak kandung siapa, aku takkan memaafkanmu atas perbuatanmu hari ini. Nona Rina, ikut saya. Aku tak butuh maafmu. Setelah pergi, itu jalan mati. Asal kau mati, keluarga Surya takkan lagi menyelidiki darah daging. Pergi, ambil sampel darah mereka yang lama. Lakukan tes DNA. Percepat. Hasilnya keluar dalam 2 jam. Aku harus lihat. Rina, apa dia benar cucuku? Baik. Dok, berapa banyak? 8 mililiter. Baratos, biasanya 400 ml sudah cukup. 800 ml akan menimbulkan kerusakan permanen. Transplantasi sumsum tulang itu boros. Untuk selamatkan Direktur Surya butuh jumlah yang... Kalaupun mati, keluarga Surya mampu bayar. Tarik saja. Rina kecil, maafkan ibumu. Soalnya, kamu menghalangi jalannya. Hanya jika kau mati, keluarga Surya takkan menelusuri apakah Ayu itu anak kandung. Kamu ngapain? Cukup! 800 ml. Kalau terus, dia bisa mati. Tidak bisa. Saya Direktur Utama. Lanjutkan. Yang lebih banyak untuk cadangan. Kalau Direktur Surya kenapa-kenapa, apa kamu sanggup tanggung jawab? Kamu? Ini pembunuhan. Keluarga Rina di mana? Saya. Anak saya di mana? Apa dia mau mati? Sudah diambil 800 ml sumsum tulang. Dia pingsan. Dokter Laksana masih mau lanjut. Hanya bisa diselamatkan dengan tanda tangan. Kalau lanjut, dia bisa mati. Lalu, putraku, kakek, 400 ml cukup untuk Direktur Surya. 800 ml untuk 2 orang pun masih sangat banyak. Tidak, jangan berhenti. Transplantasi sumsum tulang ada kerugiannya. Hanya dengan sumsum tulang yang cukup baru bisa menjamin Direktur Surya aman seutuhnya. Benar. Ya sudah, Direktur Surya lebih penting. Anakku, walau mati, itu sepadan. Kok ada ibu yang tega sekali? Jangan-jangan Rina benar-benar cucuku. Ibunya sendiri bilang begitu. Tarik, mati pun apa sayangnya? Yang terpenting sekarang selamatkan ayah. Lanjutkan, mati pun biarin saja. Iya kek, yang penting selamatkan Surya. Kayaknya harus korbankan anak itu. Oke, Sini. Rina bukan cucu keluarga Surya. Kan kataku, Ayu kan anak kandungku. Mana mungkin Rina? Betul. Aduh, kamu ini, gimana dong ini? Cukup. Saja. Aku takkan pernah biarkan Rina keluar. Kalau mereka benar-benar periksa DNA, itu gampang.
Aku kan direktur. Laporan DNA mereka berdua kukalikan saja. Bukan hal sulit. Kakek, sekarang kakek tenang kan? Rina itu bukan cucu kakek. Ayu ini dialah cucu kandung kakek. Kamu senang sekali ya? Anak kandung atau bukan itu tak penting. Yang terpenting sekarang, selamatkan dia. Kau tak segera hentikan, Rina bisa mati. Ya sudah, biar mati saja. Yang penting selamatkan Direktur Surya. Apa? Memangnya kamu keluarga Rina? Direktur Surya sadar, sadar. Direktur utama. Jangan berhenti. Ambil lagi. Siapkan cadangan untuk Direktur Surya. Jangan. Pak, berhenti pun percuma. Sudah diambil 1000 lebih mililiter. Sum-sum tulang Rina sudah habis. Gadis ini kayaknya takkan selamat. Benarkah? Bagus kalau mati. Baiklah, terima kasih. Aku mau lihat direktur utama. Di sini serahkan pada kalian ya. Kok bisa ada ibu sekejam ini? Aduh, kasihan gadis ini. Pak, apa masih bisa diselamatkan? Bisa. Segera kembaliin plasma sumsumnya. Apa? Kau direktur utama tahu? Aku tanggung jawab. Aku tak akan biarkan seorang yang hidup mati di depanku. Baik, aku langsung. Sinta, siapa yang menyelamatkanku? Dari perusahaan kita, seorang bernama Rina. Rina? Aku ingat gadis itu, pintar dan cerdas. Lulusan universitas ternama. Pertama kali melihatnya, aku langsung. Transplantasi sumsum tulang hanya keluarga terdekat yang bisa cocok. Rina, bagaimana bisa dia Soal cocok ini dengan... memang aneh. Lihat Ayu, padahal dia anak kandung kita, tapi tak cocok. Sedangkan Rina malah cocok. Zuko, Surya, jangan kaya. Soal ini sudah kulihatkan. Ayu memang darah daging keluarga Surya. Sedangkan Rina dan keluarga kita tidak ada hubungan. Jadi soal kecocokan itu mungkin memang hanya kebetulan. Sudah, jangan marah. Andai bisa tukar anak, aku mau Rina dan dia ditukar. Anak Ayu ini sudah kamu manjakan sejak kecil. Ayo kita, dia kan masih kecil. Kecil, umuran dengan Ayu. Anak orang lain kok bisa begitu pengertian. Suruh Ayu sumbangkan sumsum tulang untuk ayahnya. Dia malah karena takut sakit, sampai tes kecocokan saja tak mau. Anak seperti ini, keluarga Surya benar-benar sia-sia membesarkannya. Sudah. Dasar anak durhaka. Gimana? Aku mau berterima kasih. Kamu jangan sekarang. Host. Bu. Rina. Masih hidup? Bu. Masa ibu. Ini makasih. Nasimu panjang juga ya. Sup ayam ini bukan untukmu.
Kemarin Putri Besar dikeluarkan banyak darah. Aku rebus sup ayam semalaman, khusus untuk pulihkannya. Apa? Miliar dari keluarga Surya minta aku sumbangkan sumsum tulang untuk Direktur Surya. Aku hampir mati di ranjang sakit, tapi ibu diam saja, malah merebus sup ayam untuk Putri Ayu. Jadi dia anak ibu atau aku? Dasar anak kurang ajar. Nyawamu murahan. Berani ya dibandingkan dengan Putri Besar. Putri Besar, Putri Besar. Kamu capek kan? Minum sup ayam untuk pulih. Jijik banget, bau amis. Kamu masak ini, apa sengaja buat aku jijik? Bu. Putri Ayu, ibu aku capek-capek masakin sup ayam untukmu. Gak bersyukur? Ya sudah, kok bisa kamu dorong dia? Jasad jalan, beraninya kau meninggalkanku. Rina, kamu gila. Ayu itu kan calon kakak iparmu. Jangan kira karena kau selamatkan direktur utama, kamu jadi sombong. Cepat pulang sana. Kamu sungguh pikir dia mau nikah sama kamu? Kalaupun dia jadi kakak ipariku, kamu mau diam saja melihatnya menindas ibu? Kamu. Wah, punya ibu seperti ini, kamu masih berbakti ya? Sayang, sup ayam dari pembantu ini bukan buat kamu. Mau minum? Yah, aku tumpahkan di lantai, kamu pun tak pantas. Bu, ibu capek-capek buat dia untuk apa sih? Anak kandung ibu. Mau cicipi saja ibu gak mau. Dia begitu jijik sama ibu masih saja mau mengalah. Walau dia jijik padaku, dia tetap anakku. Dan kamu hanya penggantinya. Kayaknya kamu sungguh mau minum sup ini ya? Baik, akan kucapai maumu. Pengawal! Nona. Jepit dia di lantai, biar dia merasakan rasa sup ini. Siap. Kalian mau apa? Jangan. Aduh, lepaskan aku, gak mau. Makan. Lepaskan, gak mau. Jalang. Kemarin kamu donor sumsum tulang untuk ayahku dan jadi sorotan. Aku malah dimarahi kakek. Bahkan aku dipaksa tes DNA. Bagus. Kalau gitu, hari ini akan kubalas baik. Makan. Ku bilang makan. Makan. Nah, enggak. Enyah. Ayah, cepat sekali ayah keluar dari ruang rawat. Cepat juga sembuhnya. Aduh. Dasar durhaka. Kalau ayah tak keluar, kamu bisa seenaknya menindasnya kan? Rina penyelamatku. Dia penyelamat keluarga Surya. Keluarga Surya, kok bisa punya anak binatang sepertimu? Ayah, aku enggak. Aku lihat supnya tumpah. Aku cuma suapin dia. Masih mau berkelit? Ku dan ibumu buta semua atau bodoh? Berlutut dan minta maaf pada Rina. Ayah, aku ini putri besar Surya. Kamu suruh aku berlutut pada Jalang. Aduh, Tuan Besar, Ayu sudah sadar salah. Gak perlu berlutut kan? Tidak, anak durhaka ini dipanjakan sejak kecil. Sombong dan arogan. Ini semua salahmu. Kalau tak diajarin, dia takkan berubah. Dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, enyah dari keluarga Surya. Ayah, mana ada ayah suruh anak kandungnya berlutut pada Jalang? Aku anak ayah atau dia? Tuan Besar, Ayu masih kecil. Ayah maafkan saja dia kali ini. Diam! Mau berlutut atau tidak? Penyelamatku. Kamu berlutut dan sujud padanya. Itu sudah... Kamu bukannya berterima kasih, malah menyiksanya. Keluarga Surya,
Kok bisa punya anak sepertimu? Pak Direktur, aku tak butuh maaf darinya. Aku juga takkan memaafkan perbuatannya. Betul. Pak, kenapa marah begini? Apa-apaan? Ayu, cepat minta maaf sama ayah. Jangan buat dia marah. Apa kamu mau ayah mengusirmu dari keluarga Surya? Jangan ya. Aduh, putri besar, cepat minta maaf. Menyerah saja pada direktur utama. Rina, jalan. Kau membuatku malu. Nanti aku pasti akan membuatmu membayarnya 1000 kali lipat. Maaf Rina, aku minta maaf. Aduh, anakku sayang menderita. Ini salahku. Maafkan dia. Sebagai penggantinya, aku berlutut minta maaf. Terima kasih telah menyelamatkannya. Pak Direktur, jangan begini. Aduh Pak, kamu terlalu berterima kasih. Jelas-jelas saja, Rina donor sumsum tulang itu kita yang beli. Aku kasih Ibu Rina 1 miliar. Kamu. Halo nih, Rama. Halo? Nih, Surya. Kudengar Direktur Surya baru sembuh. Anakku Rama juga baru pulang dari luar negeri. Keluarga kita kan sudah bertunangan dari kecil. Nanti aku suruh anakku mengunjungi Direktur Surya. Sekalian juga menemui calon mertuanya. Oh, begitu ya? Tuan muda Rama sudah pulang. Baik, minggu depan keluarga kami akan adakan pesta pemulihan. Nanti Rama bisa ketemu Ayu. Baik. Bu, pesta itu buat apa Rama datang? Aku nggak mau ketemu dia. Aku nggak akan menikah dengan keluarga Rama. Bancang, pernikahan keluarga terpandang. Bukannya kamu bilang nggak mau, ya nggak nikah. Bu, Rama itu katanya dia orang jelek yang terkenal. Katanya dia homo juga. Ibu mau membiarkan putrimu jatuh ke jurang. Cuma rumor. Tunggu ketemu di acara malam, baru kita lihat. Gak mau. Aku gak akan nikah dengan Rama. Aku mau batalin perjodohan ini. Diam! Batalin? Keluarga Surya nggak punya anak perempuan lagi. Ayo, kali ini dengarkan ayahmu. Keluarga Rama itu keluarga nomor 1 di kota utama. Kita nggak bisa menyinggung mereka. Kalau kita batalin sendiri, kita nggak akan sanggup. Jangan egois lagi. Baik. Kalian nggak izinin aku batalin ya? Kalau gitu, aku kasih tahu Rama kalau aku cinta Andi. Aku sudah tinggal bareng dia. Aku hanya mau nikah dengan Andi. Apa? Anak durhaka! Dasar anak durhaka! Tuan. Nuna besar, Andy. Kalian beneran tinggal bareng? Bener. Dan kami berdua sudah punya anak loh. Aduh, Tuan. Aduh. Ya Tuhan. Kenapa Tuhan tak adil sekali? Kenapa kamu nangis? Putriku itu putri besar. Dijalani anakmu. Dengar ya, kalau ini merusak perjodohan kita, kamu dan keluarga Rina akan celaka. Pokoknya Bu, kalau Ibu gak mau keluarga Surya jadi bahan gosip, Ibu harus segera batalin perjodohan dengan Rama. Diam! Dasar durhaka! Berani bicara lagi, akan kupotong lidahmu. Durhaka, berani bicara lagi, akan kupotong lidahmu. Kelamahan keluarga, harta keluarga Surya nanti juga akan dihabiskan oleh anak durhaka ini. Surya, keluarga Surya hanya punya sedikit. Anak durhaka ini juga tidak bisa diandalkan. Sebaiknya kamu angkat anak-angkat saja. Menurutku, anak Rina itu bagus. Dia juga menyelamatkan nyawamu. Dengan begitu, kamu bisa balas budi dan menjaga keluarga. Angkat Rina jadi anak angkat? Benar, karena Ayu tidak mau menikahi Rama, si jelek itu. Pas sekali, bisa suruh Rina sebagai putri keluarga Surya menggantikan. Oh, benar. Iya, Rina itu anak baik. Tuan, kita angkat saja Rina jadi anak angkat. Jangan, Tuan. Ibu, saya hanyalah orang rendahan. Menolong direktur utama itu sudah menjadi kewajiban saya. Anda tidak perlu membalas saya apapun. Nah, sejak pertama kali melihatmu, aku merasa dekat. Kamu juga menyelamatkan nyawa.
Ini takdir yang kuat. Jangan menolak lagi. Mulai sekarang, kamu adalah anak angkatku, Pak Surya. Siapapun yang berani mengganggumu, aku, Surya, pasti akan melawannya. Tapi, tenang, nak. Itu sudah putuskan. Di pesta minggu depan, aku akan memperkenalkan kepada semua orang kaya di Kota Mega, anak angkatku. Kamu masih terlalu lemah. Jangan di ruang rawat biasa lagi. Ayo, ikut kami. Kita ke ruang VIP. Iya, ayo. Sekarang kamu sudah keluarga Surya. Tuan, Bu, saya belum pikirkan. Aduh, nggak apa-apa. Kita bahas di ruang saja. Ayo. Sialan. Padahal aku yang putri besar. Jalang ini selalu merebut panggungku. Kenapa semua orang peduli padanya? Nona. Andy, jujur sama ibu. Kalian beneran punya anak? Putri besar, Andi. Jujur sama ibu. Kalian bener punya anak. Anak apaan sih? Dasar nenek tua, kenapa selalu ikut campur? Lihat saja anakmu itu, dasar pengecut. Dia pantas punya anak denganku. Dengar ya, aku dan Andi itu cuma... Kamu pikir aku mau... Dasar mimpi di siang bolong, benar? Syukurlah. Kalau enggak, aku lebih rela mati. Bu! Kamu gila ya? Lan, aku nggak hamil anakmu. Kok kamu senang banget? Kamu pikir aku nggak pantas buat anakmu? Bukan sayang, jangan marah. Ibu bukan maksudnya begitu. Diam kamu. Bukan. Ayo, ibu sungguh untuk kebaikan kalian. Beraninya, nama saya bukan untuk kau panggil. Awas kau. Kalau kau berani lagi ikut campur urusanku, akan kubuat keluarga Rina mati tanpa kuburan. Ayo. Andi, tadi putri besar bilang dia cuma main-main sama kamu. Bener mainin kamu? Bu, tiap hari Bu, ngapain Ibu tanya gitu? Ibu mau apa sih? Ibu harusnya hancurkan bahagiaku, baru Ibu senang. Bukan. Ayo. Andi. Semua salahku. Ya Tuhan, kalau mau hukum saja aku. Ampuni anak-anakku. Ayu, jangan malah ya. Kalaupun seluruh dunia mengkhianatimu, cintaku padamu takkan pernah berubah. Enya, kamu kakak kandung Rina, anak dari pembantu sialan itu. Kenapa aku harus percaya kamu? Sayang, aku bersumpah, kalau aku, Andi, pada putri Ayu ada sedikit tak setia, biar aku disampar petir, mati mengenaskan. Kenapa? Tentu saja, Ayu. Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Aku budakmu. Kamu suruh apa, aku lakukan. Baik, kalau gitu aku mau kamu... Apa? Merusak adikku, Rina? Gak bisa. Ini kejam sekali. Dia itu darah dagingku. Kami saudara kandung. Kalau berhasil, hadiahkan malam ini. Benarkah? Kapan aku bohongi kamu? Oke, aku setuju. Rina, mulai hari ini kamu resmi diangkat menjadi Kepala Departemen Administrasi. Terima kasih, Direktur Utama. Sekarang cuma kita berdua. Masih panggil Direktur Utama? Terima kasih, Pak Angkat. Baguslah. Pindah saja ke sana dulu. Ini dari Pak Angkat untukmu. Mobil sport Mercedes Maybach. Pakai saja dulu. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Aku ini paman angkatmu. Kamu juga... Ini hadiah dari paman.
kamu nggak akan membuat paman? Atau kamu meremehkan niat baik paman? Bukan begitu, bukan itu maksudku. Kalau gitu, terima. Kerja yang baik. Jangan kecewakan harapan paman padamu. Pak Surya, sejak kecil, ayahku sudah tiada. Aku tak pernah merasakan kasih sayang ayah. Ini pertama kalinya aku merasakan perhatian orang. Anak baik, jangan nangis. Ya paman tak akan biarkan siapapun menindas. Rina menggoda direktur utama. Paman lihat, ibumu dan kakakmu sangat jahat. Paman kasih villa ini agar kamu pindah. Keluarga Rina, mulai sekarang hindari mereka. Wah, sudah dikasih rumah dan mobil ya? Paman angkatmu baik banget sama kamu ya? Bukan begitu, Ibu. Hadiah semahal ini saya tak bisa terima. Pak Surya, terima kasih atas niat baiknya. Saya lebih ingin berusaha sendiri untuk mengubah hidup saya. Terima kasih atas perhatiannya. Rina, kamu. Anak ini baru mau terima. Kamu ini. Halo, Kak. Ada apa? Adik, malam ini ke Baratu. Kakak punya rahasia penting untukmu. Rahasia apa? Adik, kok baru datang? Kak, kamu janjian di tempat begini buat apa? Kamu ada rahasia apa? Mau bilang apa? Ayo, ikut kakak masuk, nanti tahu. Andi, kakak kenalkan ya, ini Bang Dewa, bos di sini. Cepat, minum sama Bang Dewa. Ayo. Kak, aku kesini mau dengar omonganmu, bukan untuk minum bareng kamu. Kenapa? Nak, gak mau hargai abang. Mana mungkin, Bang. Adik, kakak jujur ya. Kakak judi utang Bang Dewa. Bang Dewa, katanya kamu kerja di Surya Group. Sudah lama mau ajak kamu minum, buat kenalan. 1 gelas, bantu kakak lunas utang 500 juta. Kakak mohon ya. Gak bisa, aku gak bisa bantu. Aku mau pulang. Berhenti. Kamu pikir di sini bisa datang sesukamu dan pergi sesukamu? Kamu mau apa? Mau panggil bantuan. Ini wilayahku. Kalau tahu diri, duduk baik-baik, minum sama aku, jadi teman. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa hidup. Juga enggak bisa mati. Hei adik, kamu mau apa sih? Bang Dewa cuma mau minum bareng kamu, kenalan aja. Siapa tahu nanti bisa kerja sama dengan keluarga Surya. Bang Dewa, adik saya masih kecil, masih polos. Bang, duduk dulu. Nanti saya suruh adik saya temani minum. Kak, aku ini adik kandungmu. Kamu bawa aku ketemu orang macam apa ini? Kamu mau aku mati? Mana mungkin? Aku kakak kandungmu. Masa kakak kandung mau celakain kamu? Minum segelas, kita pergi, ya? Bikin Bang Dewa marah, aku nggak bisa belain kamu. Sini, adik, sini. Sini. Buat Bang Dewa. Hei. Nah, gitu dong. Ini, minum lagi sama Bang Dewa. Enggak, kamu bilang habis minum segelas aku bisa pulang. Aku sudah habis minum, aku mau pulang.
Bang Dewa, adikku, kuserahkan padamu. Kak, jangan pergi. Cewek, kakakmu bilang kamu masih perawan. Yang pertama kamu, dia jual ke aku. Nanti Bang Dewa akan membuatmu merasakan kenikmatan. Dasar brengsek. Mau lari kemana? Hari ini kamu akan sangat senang. Jangan mendekat. Tolong. Tuan, kalaupun Tuan tak mau menikah, Tuan tak perlu menyakiti diri sendiri. Tuan tiap hari minum begini. Sejak kecil, aku selalu diatur keluarga. Sekarang, pernikahanku sendiri aku tak bisa putuskan. Aku cuma boneka. Aku sampah. Tuan muda. Ayo. Sayang. Jalan! Jangan lari! Jalan, jangan lari. Bang Dewa. Tuan, cepat pergi. Ayo pergi. Tolong aku. Kamu keracunan. Dia pria yang selalu. Sudahlah. Kurasa aku cuma sial. $500,000. Lam, Tuan Muda. Cuma $500,000? Halo. Cari tahu siapa wanita semalam. Aku mau lihat siapa yang dapat yang pertamaku. Selamat Tuan Muda, pasti saya temukan. Halo, gimana urusannya? Sayang, tenang saja. Adikku sudah dijarah Bang Dewa. Dia takkan pernah mengancammu lagi. Bagus. Pertama kalinya kamu membuatku puas. Sayang, kamu bilang setelah berhasil, kamu akan hadiahin aku semalam. Hotelnya sudah ku booking. Aku jamin malam ini, aku takkan mengecewakanmu. Dasar kamu. Kalau gitu, kirim nomor kamarnya. Aku langsung ke sana. Dasar. Halo, lantai berapa? Sambil aku jadi. Tunggu aku, sayang.
Ayo sayang. Aku sudah lama menunggunya. Hari ini, akhirnya impianku jadi kenyataan. Dasar tidak sabaran. Hari ini ku balas kau. Asalkan kau jadi budak setiaku. Baik. Baik. Andy. Andi, putri besar, kalian jangan begini, jangan begini. Ma, kok ibu lagi? Kenapa selalu mengacaukan rencanaku? Rencana apa? Kalau ibu nggak datang, kalian akan berbuat salah besar. Kamu gila ya, pembantu sialan. Gak ada kerjaan lain, selalu mengawasiku. Mau mati ya? Putri besar, kalian tidak boleh bersama. Dengarkan ibu. Ibu mohon. Ma, Bang. Ibu ini ngapain? Kenapa ibu harus menghalangi aku dan Ayu bersama? Sebenarnya kenapa? Karena kalian keduanya anak ibu. Kamu bilang apa? Apa maksudmu? Kamu bilang aku anakmu. Benar. Anak kandungku Adalah Putri Asri Surya. Omong kosong, ini mustahil. Rumah sakit sudah lakukan tes DNA. Aku putri asli Surya. Tes DNA itu aku suruh dokter Laksana menipu. Hasil tes DNA kalian berdua tukar-tukar. Nah, cocok dengan Direktur Surya sampai 99%. Dia putri asli Surya, putri sungguhan. Bu, ini sebenarnya ada apa ini? 20 tahun lalu. Lahir di rumah sakit yang sama. Dr. Laksana masih perawat kepala. Dia tidak sengaja jatuhkan Putri Surya ke lantai. Langkah itu langsung mati. Dia sangat takut. Dia kira Putri Surya sudah mati. Dan aku mengancamnya agar menukar anakku dengan Putri Surya. Tidak mungkin. Kamu bohong. Aku tak bohong. Sumsum tulangmu dengan Direktur Surya cocoknya hanya 0, ini buktinya. Ayu, kamu anak. Demi kamu, aku menyamar jadi pembantu di keluarga Surya. Semua ini hanya demi merawatmu baik-baik. Antas saja dari kecil, ibu selalu menyiksa Rina. Yang asli, putri besar Surya. Aku tak percaya. Omong apapun, aku takkan percaya. Aku yang berdarah bangsawan, putri besar Surya. Kalian orang rendahan. Kalian hanya mau menurunkanku untuk hidup seperti kalian. Hidup lebih buruk dari hewan. Kamu mimpi saja. Mimpi saja. Mimpi saja. Ayu, kamu pasti tahu juga. Kamu terima atau tidak, ini takdirmu. Ayu, buka pintunya. Malam ini acara pulang sehat ayah. Tuan muda keluarga Rama juga datang khusus untukmu. Kamu harus datang. Ayu. Dasar anak, bicara sedikit. Aku benar-benar akan mati kesal karena kamu. Burina, mulai hari ini jangan beri dia makan. Oh, lihat saja, apa dia akan mati kelaparan di dalam. Nggak mau? Ya sudah, lagian Rina akan menggantikanmu malam ini. Lepaskan! Kamu kenapa? Kenapa begitu kejam sama Ayu? Sangat kejam, padahal dia putri kandung kita.
si Rina itu. Malah kamu sangat sayang. Apa kamu ada yang sembunyi dari aku? Kamu ngomong apa? Lihat putri kita. Mana mirip kita? Benar-benar anak rendahan kamu. Justru aku rasa Rina lebih mirip putri kita. Aku selalu curiga. Tes DNA terakhir itu palsu. Sekarang sudah kusuruh orang selidiki. Hasilnya sebentar lagi keluar. Jangan curiga terus, ya. Ayu dari kecil beserta kita. Mana mungkin salah. Kenapa nggak mungkin? Kamu kan ingat, saat putri kita lahir, di bahunya ada tanda lahir kupu-kupu. Kamu mungkin tidak salah ingat. Malam ini, Rina akan pakai gaun pesta. Gaun yang kupilih untuknya adalah gaun bahu. Apa Rina itu benar-benar putri kita? Sebentar lagi akan terungkap. Cantik sekali. Putri kedua pakai gaun ini. Pasti akan menonjol malam ini. Tapi tanda lahirku ini jelek banget. Nona, saya punya cara. Tempelkan ini. Seperti ini, sempurna. Apalagi warnanya kulit juga tidak mudah terlihat. Hari ini pesta pemulihan saya. Semua hadir, saya sangat berterima kasih. Tuan, Ibu, putri kedua sudah keluar. Mirip sekali. Mirip apa? Lihat saja tatapanmu yang mesum. Kamu gak merasa dia sangat mirip kamu saat muda? Lihat bahunya, ada tanda lahir. Gak ada apa-apa. Rina, sudah datang. Selamat malam, Paman Bibi. Baik. Rina hari ini cantik sekali. Malam ini, kamu bintang tergemilang. Gaunnya ini, bukannya ini yang kubeli untuk Ayu. Kok malah dipakainya? Siapa yang pakai? Kan sama saja. Menurutku, Rina lebih cocok daripada Ayu. Lebih cantik. Rina, malam ini akan kuumumkan ke seluruh elitnya Kota Mega. Kamu resmi menjadi putri. Mulai sekarang, kamu, Rina, juga Rina. Nantinya, semua aset keluarga Surya juga ada bagianmu. Apa? Jangan, Direktur Utama. Kok Rina bisa dapat warisan keluarga Surya? Hanya Nona Ayu yang berhak mewarisi. Bu Rina, kamu kenapa lagi? Aku beri putrimu hak waris keluarga Surya, malah kamu tidak senang. Kamu ini bukan Nung Rina atau bukan? Kenapa selalu memihak orang luar? Bukan, Pak. Direktur Utama. Saya hanya merasa kasihan pada Nona Ayu. Dia kan pewaris tunggal keluarga Surya. Kenapa Bapak bagi warisan untuk Rina, orang luar? Rina menyelamatkan nyawaku. Dia juga putri angkatku. Aku mau membalasnya. Ada masalahnya? Kamu cuma pembantu. Berani-beraninya mengaturku. Apa sebenarnya niatmu? Saya... Mana ada? Rina, dasar pelakor. Katakan. Jadi, gimana caramu menggoda Direktur Utama? Direktur Utama, sampai warisannya mau dibagi untukku. Tak tahu malu. Ternyata Rina menggoda suamiku. Pantas saja Tuan Besar begitu membelanya. Kok ibu bisa menuduh putrimu sendiri? Aku dan Direktur Utama hanya hubungan ayah dan anak. Kok ibu bilang begitu jelek? Bersih, siapa yang bisa membuktikan kalian bersih? Sayang, apa maksudmu? Maksudku, Tuan, sejak kamu mengangkat Rina sebagai anak angkat, kamu memberinya mobil dan rumah. Sekarang harta keluarga pun kamu mau berikan padanya. Putri Ayu itu anak kandung kita. Kamu malah mengabaikannya dan selalu menyia-nyiakannya. Sebenarnya apa maksudmu? Kamu pilih kasih sekali. Sudah keterlaluan kan? Bu, Pak, jangan bertengkar lagi. Aku tidak pernah berpikir untuk mewarisi harta Surya. Aku hanya orang luar, bisa dirawat oleh Pak dan Ibu. Sudah sangat beruntung. Mana berani aku minta lebih. Bu, tadi bilang apa? Pak Direktur belikan dia rumah dan juga mobil.
Dasar jam. Beraninya jadi pelakor, memalukan keluarga Rina, dan merusak hubungan Pak dan Bu. Kamu tidak tahu malu? Bu mau ngomong apa? Sejak aku dodol sum-sum tulang untuk Pak Direktur, Bu selalu mau fitnahku, menghitamkan namaku. Sekarang Bu malah mau fitnah hubunganku dengan Pak Direktur. Mana ada ibu kandung seperti Ibu? Brengsek! Fitnah Rina, bilang dia punya penyakit kotor dan tak mau dia donor sum-sum tulang untukku. Sekarang kamu memfitnah hubungan ayah anak kami. Kalau bukan karena kamu ibu kandung Rina, sudah lama ku campakkan dari keluarga Surya. Berani bicara sembarangan lagi, awas ku cincang lidahmu. Yang bersih tetap bersih, yang kotor tetap kotor. Surya, kalau kamu tidak bersalah, apa kamu takut dibilangin? Istriku, apa maksudmu? Kok kamu percaya kata pembantu ini? Kamu sadar nggak? Masalah keluarga kita, semua berhubungan dengannya. Bahkan asal-usul kedua anak kita juga berhubungan dengan dia. Kamu bahas asal-usul lagi. Sudah diuji DNA. Ayu itu anak Cita, anak kandung. Sekarang kamu sebenarnya ragu sama Ayu atau ragu sama aku? Aku tak bisa jelaskan sekarang. Tunggu hasil penyelidikannya. Semua akan terungkap. Sebelum itu, diam semua. Tuan muda keluarga Rama tiba. Dia tuan muda keluarga Rama? Bukannya katanya dia jelek? Saya Rama. Salam hormat Paman Surya, Bibi Surya. Baik. Tuan muda Rama memang tampan sekali. Paman Surya terlalu memuji. Biar saya kenalkan. Ini putri saya Rina. Kalian kenalan. Oh, kamu. Kok kalian kenal? Nggak kenal, kita belum pernah ketemu. Nona Ayu lupa ya. Setelah malam itu, kamu kasih aku 500.000. Pak, kita perlu bicara sebentar. Mau kemana? Kasat calang! Lihat dirimu, selalu bilang jalang. Rina, tapi kamu sendiri yang menjadikannya anak angkat. Iya, aku sendiri yang angkat. Anak angkat, terus kenapa? Menantu sebagus ini harus untuk Ayu kita. Jangan sampai ke orang luar. Aku harus cepat panggil Ayu turun. Jangan lupa, putri kesayanganmu itu mau mati pun tak mau nikah Tuan Rama. Dia suka Andi, si brengsek itu. Bahkan sudah hamil anak haramnya. Buat apa panggil dia turun? Untuk pamer melahirkan? Kamu. Itu cuma omongan dari Ayu yang marah. Jangan diambil hati. Pak Dir, di rumah sakit ada petunjuk penting. Mohon Bapak periksa. Apa soal asal-usul Rina? Rina, cepat panggil Ayu turun. Bilang saja rumornya bohong. Tuan Rama itu gagah berwibawa, berkelas. Kalau dia nggak turun, nanti Rina yang dapat dia, si jalang itu. Baik, Bu. Saya panggil Nona sekarang. Cepat turun. Cepat. Ini rekaman tes DNA hari itu, rekaman CCTV laboratorium. Dokter Laksana menemukan sampel darah Rina dan Nona Ayu, sampel darahnya. Benar saja dugaan saya. Jadi, Rina mungkin anak kandungku. Putri Ayu itu penipu. Benar, saya juga membawa saksi penting. Mohon Direktur Utama bertemu. Dr. Mahendra. Pak Surya, saya datang untuk memberitahukan sebuah kebenaran. Rina adalah anak kandung. Saya tak perlu tes DNA untuk bisa menyimpulkan ini. Bagaimana? Sumsum tulang Rina dan Anda kesesuaiannya mencapai 99% yang luar biasa. Kalau bukan mustahil, Pak Surya. Saya ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan. Waktu Rina donor sumsum tulang untuk Anda, Dokter Laksana berusaha membunuhnya. Dan bahkan Ibu Rina, Bu Rina juga ingin membunuhnya. Apa? Saat Rina donor sumsum tulang untuk Anda, ada 400 ml sudah cukup. Tapi Dokter Laksana malah memaksa 800 ml. Akhirnya 800 ml diambil, dia tetap tak mau melepaskan Rina. Dia sengaja mau Rina mati di meja operasi. Benarkah ada hal seperti itu? Benar sekali. Demi menyelamatkan Rina, saya terpaksa keluar dari ruang operasi untuk meminta Ibu Rina tanda tangan. Mencoba mencegah siasat Dokter Laksana. Tapi yang tak kusangka sama sekali, ternyata Bu Rina malah membiarkan Dokter Laksana. Dia bersikeras menguras sumsum tulang Rina. Bu Rina ini, sudah lama kuduga dia punya masalah. Tak kusangka dia sekejam ini. Kalau waktu itu bukan karena Pak Surya tiba-tiba sadar dan menarik perhatian mereka,
Rina pasti mati. Pak Dir, sepertinya Bu Rina ini pasti tahu asal-usul Putri Besar. Bahkan, dia yang menyebabkan misteri asal-usul Putri Besar. Sialan. Keluarga terbesar di kota Mega telah dipermainkan oleh seorang pembantu. Jebakan ini dia rencanakan 2 bulan dan aku tak sadar sedikit. Putri Besar, cepat buka pintunya. Ini Ibu Rina, cepat buka pintunya. Putri Besar, Enya, aku tak mau lihatmu. Buka. Kalau kamu tak buka pintunya, aku akan ungkap siapa kamu sebenarnya. Saat itu, jangan harap bisa bersembunyi. Semua, lihat sini. Putri Ayu bukanlah Putri Besar Surya. Dasar pembantu, kamu gila ya? Beraninya mukul aku. Aku mukul kamu, anak tak berguna. Seumur hidupku, ibuku tak pernah mukulku. Beraninya mukul aku. Ibuku. Bilang Bu Sari, si bodoh itu. Ini hanya ibu angkatmu. Aku ini ibumu. Omong kosong, pembantu rendahan. Mana mungkin jadi ibuku? Aku memang rendah. Makanya, aku berharap putriku bisa jadi putri kaya. Untuk mengharum. Aku khawatirkanmu. Mati, membantumu merebut kekayaan ini. Karena sedikit masalah, kamu mau menyerah. Kamu mau melihat Rina merebut semua ini. Putri Ayu, tahukah kamu siapa ayah kandungmu? Siapa dia dan bagaimana dia mati? Ayah kandungku? Ayah kandungmu namanya Pak Jaya. Dia dari perusahaan Surya, seorang sales. 20 tahun. Aku hamil tamu. Demi bisnis, dia minum dengan klien. Dan tewas karena mabuk. Hasilnya, keluarga Surya cuma bayar puluhan juta. Lalu tuntas. Apa? Orang miskin di depan orang kaya lebih hina dari anjing. Nak, kau tahu orang biasa untuk naik kelas sosial betapa sulitnya kalau bukan ibu yang menukarmu dengan Putri Surya. Kalaupun kau berjuang 10 turunan, kau tak akan pernah bisa hidup seperti putri kaya. Sekarang, ibu sudah faham. Kau akui ibu atau tidak? Ibu hanya ingin kau bisa bangkit. Ibu berjuang 20 tahun untuk merencanakan semua ini untukmu. Kau mau hanya diam saja melihat Rina mencuri semua ini darimu? Apa kau sungguh ingin seperti ibu jadi orang rendahan yang Maaf. Aku tak becus. Aku terlalu egois. Aku tak akan biarkan si Jalang Rina menindasku. Akan kuhabisi. Aku tak akan biarkan harta keluarga Surya jatuh ke tangan orang lain. Benar. Itu baru anakku, anak Bu Rina. Sekarang ibu khawatir direktur mulai curiga soal identitasmu. Di acara malam ini, Tuan Muda Rama juga datang. Tuan Muda Rama, dia tampan dan berwibawa, sangat berbakat. Dulu, gosip. Cepat ke acara malamnya. Jangan biarkan Rina, si Jalang itu, mendahului kita. Baik. Bu, ibu tunggu di bawah dulu. Biar aku dandan dulu. Aku segera turun. Awas kamu ya. Kalau kamu berani mengungkapkan kejadian itu, aku akan berbuat jahat padamu. Berbuat jahat padaku? Jangan lupa, kita berdua sudah bertunangan. Kalaupun ada yang terjadi, itu juga wajar kan? Aku jujur saja, aku anak angkat keluarga Surya. Yang tunangan denganmu bukan aku, putri besar keluarga Surya, Putri Ayu.
Kalau begitu, aku juga jujur. Aku sama sekali tak peduli siapa tunanganku. Aku juga tak peduli kamu putri besar Surya atau bukan. Aku hanya perlu tahu kalau aku suka kamu. Itu sudah cukup. Kamu beneran tuan muda keluarga Rama? Rama? Kok kamu nggak mirip? Tapi katanya tuan muda Rama itu homo. Kamu beneran suka cowok? Apa? Menurutmu? Mana aku tahu. Cuma mikir aja sudah jijik. Lagian katanya juga kamu jelek banget. Jangan-jangan kamu sudah operasi di luar negeri. Aku juga akan bilang dengan serius. Pertama, aku memang tuan muda keluarga Rama. Rama, asli, bukan palsu. Kedua, aku bukan homo. Aku normal. Aku suka perempuan. Suka banget, okey? Ketiga, aku bukan jelek. Itu karena sejak kecil, di rumahku, terlalu banyak yang melamar. Aku sengaja sebar rumor itu. Dasar jalang, kamu lagi ngapain? Tuan Rama, tunangan Nona Ayu. Beraninya kamu goda dia. Kok bisa kamu begitu tak tahu malu? Ma, kenapa ibu fitnah aku lagi? Aku goda dia di mana? Aku tak tahu malu gimana. Dia ibumu. Benar, saya pembantu keluarga Surya. Dia anak saya, Tuan Rama. Meskipun Anda orang terpandang, tapi saya tak takut bilang Anda olehnya. Dia sama sekali bukan putri besar keluarga Surya. Orang seperti dia yang rendahan sama sekali tak pantas untuk Anda. Bibi, semua orang sama. Tak ada perbedaan status. Lagi pula, aku tak peduli siapa putri besar Surya. Aku juga tak peduli statusnya apa. Aku suka dia, itu sudah cukup. Rina! Terjalang tak tahu malu. Jauhi tunanganku. Tuan Rama, Rina ini dia cuma anak angkat ayahku. Aku yang asli, putri besar Ayu. Yang tunanganmu itu aku. Putri besar Ayu, kamu salah paham. Meskipun keluarga Surya dan Rama memiliki perjanjian perjodohan, karena Rina adalah anak angkat Surya, maka dia juga termasuk keluarga Surya. Nanti akan lapor orang tuaku untuk melamar Rina. Apa? Tuan Rama, kamu sungguh suka si rendahan Rina ini? Bibi Surya, tolong hormat. Sebenarnya Rina dan aku sudah lama. Tuan Rama, sudah jangan berdebat lagi. Aku tidak pernah berpikir untuk mengebut tunangan Putri Ayu. Kalian berdebat, tapi tidak pernah memikirkan perasaanku. Kau pikir kalau melamarku, aku akan menikahimu. Dan ibu, ini terakhir kali aku panggil ibu. Dasar anak durhaka, ngomong apa sih? Sejak aku menyelamatkan Direktur Surya, ibu selalu memfitnah dan menghinaku. Aku sudah muak. Terima uang busaru 1 miliar, utang budi ibu sudah kubalas. Mulai sekarang, aku bukan anak ibu lagi. Aku juga bukan lagi anak angkat Surya. Aku tak mau terkait dengan kalian sama sekali. Aku mau jadi diriku lagi. Durhaka, kamu tega tak mengakuiku. Dasar tak. Kamu pikir karena dekat dengan keluarga Surya, dekat dengan Direktur Surya, dan lari? Pertama kamu Surya, sekarang malah goda tunangan putri besar. Cih, kamu benar-benar perempuan murahan tak tahu malu. Aku tidak, jangan nyawut. Gak ada apa, ibumu sendiri pun jijik padamu. Itu buktinya kamu sungguh murahan. Kamu bahkan jadikan ayahku paman angkat. Dengar, jijik sekali. Paman angkat dan anak angkatnya. Bisa jelaskan? Pantas ayahku begitu pilih kasih padamu. Siapa tahu di belakang kami, diam-diam kamu berbuat banyak hal kotor. Putri Ayu, kau boleh hina aku, tapi kenapa memfitnah Direktur Utama? Cih, dasar pelakor, masih berani sebut Direktur Utama. Ibumu sendiri sudah mengakuimu, masih tak mengaku. Awalnya aku kira kamu penyelamat keluarga kami. Tak kusangka, di belakangku kamu berbuat begitu banyak hal kotor. Aku enggak! Kamu goda ayahku, goda tunanganku, pakai gaunku, juga pura-pura jadi aku. Hari ini akan ku hapus kulit pelakormu. Hentikan! Ibu, cepat bantu dia, cepat sobek bajunya, biar dia tak punya muka lagi di keluarga Surya.
Hentikan! Lepaskan! Lepaskan! Kalian sudah berbuat apa? Rina, bolehkah aku lihat lagi tanda lahir di bahumu? Ya! Tuhan Besar. Tamparan ini karena kamu buta dan turi. Tak tahu benar salah. Ha. Tamparan ini karena kamu iri. Tak punya hati. Putri besar. Purina. Purina, kamu kenapa? Purina, Pa. Masalah keluarga Surya ini, dasar kau mantu. Kau kira kau ibu kandung Rina. Ku buat berkali-kali. Ternyata kau makin keterlaluan. Berulang kali mau membunuh Rina. Sudah keterlaluan. Pengawal, siap. Bawa pembantu ini, seret dia keluar. Mulai sekarang, jangan pernah kembali ke sini. Lepaskan! Lepaskan! Purina! Purina! Aku mohon, lepaskan Purina! Bawa putri besar, kunci di kamarnya. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia keluar. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Ha? Lihat apa lagi? Keluar semua! Rina, aku minta maaf. Aku buta. Aku mohon, biar aku lihat bahumu. Boleh? Aku mohon, biar aku lihat bahumu. Boleh? Tidak perlu. Hari ini, masa muka keluarga Surya belum cukup malu. Tuan, Rina mungkin anak kita. Jangan bicara lagi. Sudah ku cari tahu. Hasilnya sebentar lagi keluar. Rina, kamu sudah menderita. Ayah pasti akan menebusnya. Mulai sekarang, takkan ada lagi yang menindas. Paman Surya, menurut saya, keluarga Surya sama sekali tak mampu merawat Rina. Saya akan lapor pada orang tua saya untuk membawa dia ke keluarga Rama. Nah, tenanglah. Aku pasti akan beri kau penjelasan yang memuaskan. Tuan, bodoh. Tak kusangka Rina benar-benar anak kita. Kok bisa aku percaya kata Ibu Rina? Baru sadar sekarang. Tapi, untuk memastikan semuanya, aku dan Rina harus tes DNA lagi. Apa rencanamu? Beberapa hari lagi, aku akan mempromosikan Rina menjadi wakil dirut Surya Group. Menurut aturan, perusahaan akan ada tes kesehatan. Setelah tes kesehatan, semua akan terungkap. Tuan, terlalu banyak berutang pada Rina. Aku sungguh tak sabar untuk segera tahu hasilnya. Aduh, Ayu. Sayang ibu. Ya Tuhan. Kok bisa kau begitu buta? Nangis terus, cuma bisa nangis. Kok bisa aku melahirkan kalian berdua? Sampah tak berguna. Ini semua gara-gara ibu. Dulu ibu tidak menukar anak dengan keluarga Surya. Apa aku akan jadi begini? Sudah hampir aku jadi menantu keluarga Surya. Semua salah ibu. Ibu hancurkan kebahagiaanku. Hancurkan masa depanku. Cukup! Kalau Rina benar putri Surya, menurutmu dia akan suka kamu? Belum tentu. Waktu Ayu belum tahu kebenarannya, dia kan juga suka sama aku. Kamu sungguh menyedihkan. Aku, Purina, yang dijuluki si cerdik, kok bisa melahirkan kalian berdua? Udah begini, kamu masih saja terobsesi dengan aku. Ya Tuhan, apa dosaku sampai begini? Bu jangan nangis. Aku tak akan mikirin dia lagi ya. Nanti kalau Ayu mewarisi harta keluarga Surya, kita berdua bisa ikut kaya bersama dia. Nanti, harta keluarga Surya jadi harta keluarga Rina. Jangan mimpi!
Dengar ya, Direktur Surya sudah mulai ragu dengan identitas adikmu. Diusir dari keluarga Surya. Adikmu sekarang dia sendiri saja tak aman. Sedangkan Rina sebentar lagi akan jadi putri asli keluarga Surya. Apa? Berarti Rina akan menggantikan Ayu. Kalau begitu, Rina harus mati. Aku tak akan biarkan dia mengancam Ayu. Aku sangat menyesal. Kalau tahu begini, 20 tahun lalu, seharusnya aku membuangnya ke sungai. Bu, belum terlambat. Asal Rina lenyap dari dunia ini, maka keluarga Surya takkan lagi bingung siapa anak-anak. Kalaupun Ayu anak angkat, tapi mereka masih sayang. Harta keluarga Surya pasti akan jatuh ke tangan Ayu. Benar juga. Nak, kok kamu jadi pintar? Ibunya pintar, anaknya mana mungkin bodoh. Jangan ditunda. Besok kita cari Rina. Benar. Pak Direktur, saya sudah memutuskan. Saya putuskan untuk resign dari Surya Group. Resign? Kenapa? Rina, dia baru mau mempromosikanmu. Terima kasih atas niat baiknya, Pak. Saya tahu Bapak seperti ayah, peduli dan sayang pada saya. Tapi justru karena itu, saya harus lebih tahu diri. Saya ingin mengandalkan kemampuan sendiri untuk berjuang membangun karir saya sendiri. Bukannya mengandalkan status anak angkat Direktur Surya untuk jalan pintas. Rina, ayah tahu kamu sudah banyak makanya, ayah mau mempromosikanmu menjadi wakil presiden. Kamu sungguh mau tinggalkan ayah? Meskipun saya resign, saya tetap anak angkat Bapak. Saya tidak pernah peduli dengan gosip dari luar. Hanya saja, saya tak mau lagi menikmati hak istimewa Surya Group. Biar saya berjuang sendiri. Ayah, saya sudah memutuskan. Tolong hargai pilihan saya ya. Ayu berjuang mati-matian untuk merebut posisi putri besar Surya. Tapi kamu sudah diberi, malah tak mau. Baiklah. Ayah setuju. Terima kasih, Pak. Rina. Kamu kenapa? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aku nggak enak badan. Tenang, aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo. Ini sampel darahku. Segera lakukan tes DNA dengan Rina. Saya mau hasilnya secepatnya. Baik. Rina? Di kantor, tapi kamu nggak ada. Kok kamu di rumah sakit? Ada yang nggak enak badan, Nak? Ngapain kesini? Ya jelas. Aku dan ibu sengaja datang menjenguk. Setelah sembuh, pulang sama kami. Ibu ada urusan penting untuk dibicarakan. Aku takkan pulang sama kalian. Aku sudah bilang jelas-jelas. Aku tak punya ibu sepertinya. Juga tak punya kakak sepertimu. Aku mau putus hubungan dengan kalian. Dasar anak durhaka. Ibu datang baik hati. Kok kamu ngomong gitu? Kamu cari gara-gara ya? Hentikan! Kalian mau apa? Biarkan kalian menindas Rina lagi. Pak Surya, aku sedang menghukum anakku. Bukan urusanmu. Rina adalah anak angkatku, juga karyawanku. Menurut kalian, Bu Rina, waktu itu demi Rina, aku tak menghukummu, hanya mengusirmu dari keluarga. Sepertinya hukumannya keluarga Surya, kekuatan kami, kamu tahu lebih baik. Kalau tak mau mati,
Ayo. Rina, sudah menikah? Aku belum. Kamu hamil. 40 hari. Jaga kesehatanmu ya. Apa? Hamil? Rina, kok kamu bisa hamil? Siapa ayahnya? Jangan, Rama. Dia tunangan Putri Ayu, calon menantu direktur utama. Aku tak bisa bilang yang sebenarnya. Aku tahu. Siapa ayahnya? Rina, itu Bang Dewa kan? Bang Dewa? Siapa Bang Dewa? Di sekitar Danau Naga, bosnya. Sudahlah, biarkan saja dia bicara. Wah Rina, gak nyangka ya. Cuma semalam kamu langsung hamil. Bang Dewa, preman di Danau Naga itu. Rina, kok kamu bisa sama preman begitu? Pak Direktur, urusanku jangan ikut campur. Aku bisa urus sendiri. Kamu bodoh. Dengarkan aku. Gugurkan anak ini. Yang lainnya, biar aku yang urus. Enggak, aku enggak mau. Kalau enggak, kamu akan menyesal seumur hidup. Ikut aku. Pak Surya, walau keluarga Surya sehebat apapun, jangan paksa anakku untuk aborsi. Minggir! Siapa kamu untuk memutuskan untuk yang ada di perutnya itu cucu kandungku? Rina, ikut ibu. Anak ini kita ambil. Yuk. Pak Surya, ibuku sudah bilang jelas. Ini urusan keluarga Rina. Bapak tidak berhak ikut campur. Hasil tes DNA-nya sudah keluar? Belum. Paling cepat butuh 3-4 jam. Tunggu di laboratorium. Segera kirimkan hasilnya ke saya. Baik. Pak, ada apa? Soal tes DNA-nya ada masalah. Hasil tes DNA-nya belum keluar. Tapi hari ini di rumah sakit, Rina positif hamil. Apa? Rina hamil? Anaknya siapa? Namanya Bang Dewa. Seorang preman. Ini semua salah kita. Kita gagal menjaga Rina. Habislah kita. Bukankah Tuan Rama mau melamar? Gimana ini? Tuan Muda Rama datang melamar dengan seserahan. Tuan Muda Rama datang melamar dengan seserahan. Calon menantu, Rama, menyapa calon mertua. Baik. Kenapa kamu datang secepat ini? Ibuku ingin segera bertemu Rina. Rina mana? Dia di mana? Rina. Meskipun keluarga kita sudah bertunangan, tapi kami tak bilang putri mana yang dinikah. Gimana kalau Ayu saja? Putri Ayu? Apa maksud ibu? Jangan-jangan ibu tak mau menikahkan Rina padaku. Bukan itu maksudnya. Rina tidak bisa menikahimu. Tak mau atau tak bisa? Apa ini maksud Rina? Iya. Tidak mungkin. Mana? Aku mau dengar dari mulutnya sendiri. Dia takkan menemuimu, Tuan Rama. Jangan harap lagi. Omong kosong. Kalian yang memaksanya. Iya kan? Tuan Rama, Rina itu cuma jalan.
Dia cuma anak angkat baru ayah. Aku yang asli, putri besar Surya. Harta Surya, aku satu-satunya pewarisnya. Kamu yakin untuk sebatang rumput, kamu rela melepas seluruh hutan? Nona Ayu, jaga mulutmu. Kalau berani lagi menghina Rina kecil, awas. Nanti kamu dan seluruh keluarga Surya akan membayarnya. Rama, apa yang istimewa dari Rina? Aku kurang apa dari dia? Benar. Latar belakang Rina memang tak sebanding dengan statusmu yang terhormat. Tapi dia baik dan berani. Berusaha sendiri. Menghadapi kesulitan dan penindasan, dia tetap tegar. Kekayaan dan kemewahan pernah menginginkannya. Sementara kamu, putri dari keluarga kaya, putri besar, bagiku tak ada bedanya dengan geng jalanan. Ngomong kosong! Rama, berani menghinaku? Aku tahu, keluarga Surya mau merapat ke keluarga Rama melalui perjodohan ini. Tapi Rina itu anak angkat. Makanya kalian berusaha menghalanginya. Aku, Rama, seumur hidupku hanya akan menikahinya. Kalau kalian tak serahkan dia, aku tak akan pernah biarkan ini berakhir. Konyol sekali. Kamu begitu tulus. Tapi Rina, apa dia mau menikahimu? Saja Tuan Muda Rama, Rina itu sudah hamil. Ini dan kandungannya itu anak haram dari preman. Jangan-jangan Tuan Muda Rama mau jadi penerima anak haram. Apa? Rina hamil? Rina hamil? Benar, Rina dari sekolah sudah nggak tahu malu. Semua di sekolah tahu. Katanya waktu dia kuliah, dia pernah aborsi. Benar-benar nggak tahu malu. Salah. Kamu bohong. Hamil berapa lama? Pentingkah hamil berapa lama, Tuan Muda? Cewek murahan. Tuan masih sayang ya? Nah, aku tak bisa menjaga Rina. Kami keluarga Surya sudah mengecewakan keluarga Rama. Tapi sudah begini, aku juga tak berdaya. Menurutku, Tuan Muda, gimana kalau Tuan nikahi Ayu saja? Begini, kedua keluarga kita juga akan sepadan. Sudah kubilang, aku hanya akan... Paman Surya, tolong beritahu saya, Rina hamil berapa lama? Waktu terakhir diperiksa, kata dokter, sudah hamil 40 hari. Bagus! Hamil 40 hari. Keluarga Rama punya penerus. Keluarga Rama punya penerus. Hah? Rama, kamu gila? Anak haram begini pun mau? Kamu beneran mau jadi penerus anak preman? Jaga mulutmu. Dengar ya, anak Rina itu anakku. Aku ini ayah kandungnya. Apa? Kok bisa? Kalian berdua sejak acara malam itu baru kenal belasan hari. Kok kamu bisa jadi ayah anak itu? Sebulan lalu, aku mabuk di bar. Kebetulan aku lihat dia diganggu preman. Jadi, aku menolongnya. Nggak nyangka, preman itu. Jadi, itu kita punya anak ini. Bagus sekali. Waktu di rumah sakit, kenapa Rina nggak bilang? Seram sekali. Untung Rina nggak sampai disamper preman itu. Kok bisa? Gini. Malam itu, Bang Dewa ternyata gagal. Brengsek. Bang Dewa? Ayu, kok kamu tahu preman itu Bang Dewa? Aku tahu. Kamu yang menjebak Rina, iya kan? Bukan, aku enggak. Pak Direktur, hasil tes DNA sudah keluar. Syukurlah, Rina kecil anak kita. Dia memang anak kandung kita. Pak, akhirnya kita menemukan anak kandung kita sendiri. DNA test?
Di belakangku melakukan DNA test. Kalian sudah lama curiga padaku. Di seluruh dunia, seperti Masih ini. berani bicara. Kalau aku tidak salah tebak, Ayu, kamu itu anak dari pembantu itu. Burina. Burina yang dulu menukar anaknya dengan Rina kecil kita. Kalian berdua benar-benar membuat keluarga Surya menderita. Bukan aku. Nggak tahu. Aku nggak tahu apa-apa. Nggak tahu. Putri Ayu. Bukan. Sekarang namamu... Percuma aku baik padamu 20 tahun. Hah? Tega bersekongkol dengan Burina menipuku. Bahkan berniat membunuh putriku. Nggak. Mau merampas harta keluarga Surya. Kalian berdua kok tega sekali. Cukup. Paman, Bibi, soal ini kita bahas nanti. Rina ada? Aku mau ketemu dia. Gawat, Rina dibawa pergi oleh ibu dan anak Rina. Lalu, apa Rina akan dalam bahaya? Bu, kalian mau bawa aku kemana? Ayo, nanti juga tahu. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Coba lagi nanti. Teleponnya tidak diangkat. Aku punya firasat buruk. Kita langsung ke rumah Rina. Kita harus bawa Rina kecil pulang. Cepat, panggil semua orang. Cari Rina kecil sekarang. Pak. Cur. Rina. Taku. Orang tuaku. Tunanganku. Rina itu... Dia merebut semua. Rina, ku buat kau hancur. Kau bawa Rina ke gudang wilayah baru. Bunuh dia. Ayu, kok kamu kesini? Ayu, ngapain kamu kesini? Cepat pulang ke rumah Surya. Jangan sampai identitasmu ketahuan. Identitasku? Aku sekarang tak punya apa-apa. Apalagi yang bisa aku seret? Jangan gerak. Kamu lagi ngapain? Kirim ke siapa? Pak, lihat ini. Brengsek, ternyata mereka membajak Rina kecil. Telepon, berapapun yang mereka minta, asal jangan sakiti putri kita. Wah. Lacak nomor teleponnya. Cepat cari lokasinya. Halo, Ayu, kamu jangan sampai berbuat nekat. Ada syarat apa? Katakan saja. Kamu jangan sampai sakitkan Rina kecil. Syarat? Boleh. Kalau begitu, transfer sebuah harta Surya ke nama aku. Akan kulepaskan Rina. Apa? Semua harta? Kamu minta semua hartaku. Sudah pikirkan aku dan ibumu. Ayo, kita kan ayah dan anak. Jangan sampai begini. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak menuntutmu atas penculikan Rina kecil. Surya, anakmu ada di tanganku. Kamu tak berhak untuk menawariku. Begini saja. Transfer 50% saham Surya ke namamu. Asal jangan sakiti anakku. Mimpi saja. Harta keluarga Surya seharusnya semua milikku. Si Jalang Rina itu, dialah yang merebut segalanya dariku. Jangan buru-buru. Ada apa? Kita bicara pelan-pelan. Gimana kalau 60%? 60% di sana? Jangan tawar-menawar denganku.
Dengar ya, aku hanya beri kau setengah jam. Kalau kau sudah memutuskan, aku lepaskan dia. Kalau tidak, tunggu saja untuk mengurus mayat anakmu. Ini. Berapa lama lagi? Sinyalnya menunjukkan mereka di wilayah baru, di gudang terlantar. Perjalanan masih setengah jam. Percepat! Ada yang menghalangi. Langsung tabrak! Siap! Ayo, cepat pulang. Urusan ini biar ibu dan kakakmu saja yang urus. Kalau kamu terungkap begini, kita tak akan punya as di lengan lagi. Nggak mau. Harta keluarga Surya, aku mau semuanya. Dan si Jalang Rina itu, aku harus bunuh dia. Baru bisa melampiaskan dendamku. Kamu, gini, kalau enggak, kita semua mati. Semua usaha kita, buat apa lagi? Diam kamu. Sudah dirusak olehmu. Kalau kamu, aku takkan jadi seperti ini. Tragedi ini, semua karena kamu. Rina! Ayo, jangan gegabah. Turunkan pisau. Kita bisa bicara baik-baik. Ayo, jangan berbuat bodoh. Jangan sakiti Rina. Kok mereka bisa kesini? Ini kita harus gimana sekarang? Habislah, semuanya hancur. Jangan mendekat. Dekat lagi, kubunuh dia. Jangan gegabah. Jangan nekat. Di luar sudah dikepung. Turunkan pisau itu. Aku bisa memaafkanmu. Aku bahkan bisa memberimu uang agar kalian bisa kabur. Kau pikir aku mau kabur? Hari ini kita bertiga akan mati bersama kalian. Jangan, Ayu. Jangan begini. Kalau kamu nekat begini, tak ada yang untung. Keluarga Rina tak boleh tanpa penerus. Diam kamu! Hidupmu hancur kata kalian. Tuhan begitu kejam padaku. Kalau aku tak punya apa-apa, aku takkan sedih. Tapi malah aku lahir di keluarga miskin, lalu ditukar ke keluarga kaya. Semua yang kupegang sejak lahir, kulihat mereka perlahan-lahan semua Kenapa Tuhan begitu kejam padaku? Jadi, aku benar-benar putri besar Surya. Putri Ayu yang asli anak Rina. Ayu, jangan begini. Semua masih bisa diperbaiki. Asal jangan sakiti Rina. Dengarkan ibu, kita bisa seperti dulu lagi. Ya? Ya. Kau bohong. Kalian semua menipu aku. Selalu menipuku. Aku tak akan bisa kembali. Di hati kalian hanya ada si Jalang Rina itu. Jangan. Hari ini aku akan membunuhnya. Akan kubuat kalian semua menyesal seumur hidup. Bunuh Rina. Jangan. Kalau dia mati, Andi juga ikut hancur. Rina, ku bunuh kau sekarang. Jangan! Ini... Bu? Kenapa? Ngaku. Jangan salahkan ibu. Kamu terlalu gegabah. Ibu tak bisa biarkan kamu celakai kakakmu. Ayu! Ayu! Cepat! Cepat! Selamatkan Nona! Rina, nggak terluka kan? Ayu! Adikku! Bu, kenapa?
Kenapa, Bu? Pak Surya, semua salahnya adalah salahku. Aku yang mencuri Rina. Aku juga yang membunuh Ayu. Semua dosa ini biar aku yang tanggung. Andi adalah komplotanmu. Kau pikir aku akan melepaskannya? Akan kubuat kalian mati di penjara. Pak, sudahlah. Kita semua karena masalah ini sudah membayar mahal. Nih, biar berakhir di sini. Putriku memang baik hati. Nah, kita akhirnya bersatu. Mulai sekarang, kita berdua tak akan pernah terpisah.